Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion, karya Johannes Calvin. Dari buku yang kedua, bab yang ke-8, yang berjudul The Explanation of the Moral Law, Decalogue. Penjelasan lengkap 10 perintah Allah dan fungsinya dalam kehidupan orang percaya. Bab yang ke-8 ini membahas 10 perintah Allah sebagai ringkasan hukum moral yang bersifat kekal dan universal. Calvin menegaskan bahwa 10 perintah bukan hanya kumpulan aturan, tetapi wahyu langsung tentang kehendak dan karakter Allah. Calvin menjelaskan bahwa hukum moral tidak berasal dari budaya Israel, melainkan dari natur Allah sendiri. Karena itu hukum ini tetap mengikat seluruh umat manusia di segala zaman. Kristus tidak meniadakan hukum moral ini, tetapi menggenapinya dan memulihkan pemahamannya yang sejati. Calvin menekankan bahwa cara memahami hukum moral harus berdasarkan prinsip rohani. Hukum moral tidak hanya mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga menyingkapkan keinginan hati. Setiap perintah mencakup lebih dari apa yang tertulis. Larangan terhadap dosa tertentu juga berarti perintah untuk mengejar kebajikan yang berlawanan. Demikian pula perintah tertentu juga melarang segala bentuk penyimpangan terhadap perintah itu. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum moral bersifat menyeluruh dan menuntut ketaatan hati, bukan sekedar perilaku. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembahasan pada buku kedua bab 8 ini, Calvin memulai dari perintah pertama yang menuntut bahwa hanya Allah yang layak disembah. Calvin menegaskan bahwa perintah ini tidak hanya melarang penyembahan berhala lahiriah, tetapi juga penyembahan batin terhadap apapun yang menyaingi Allah, entah kekayaan, kekuasaan, atau kehendak diri. Hukum moral ini menuntut penyembahan yang murni, iman yang teguh, dan ketundukan sepenuhnya kepada Allah. Semua bentuk kepercayaan palsu, tahayul, atau penyembahan diri dianggap melanggar perintah ini. Perintah kedua melarang pembuatan dan penyembahan patung sebagai representasi Allah. Calvin menekankan bahwa Allah tidak dapat diwakili oleh ciptaan, karena representasi seperti itu selalu merendahkan kemuliaannya. Larangan ini juga mencakup setiap bentuk penyembahan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dengan demikian, perintah kedua bukan hanya menentang berhala fisik, tetapi juga menolak bentuk ibadah yang diciptakan manusia sekalipun tampak religius. Ibadah sejati harus sesuai dengan wahyu Allah. Perintah ketiga melarang penyalahgunaan nama Allah. Calvin menjelaskan bahwa penyalahgunaan ini tidak terbatas pada sumpah palsu, tetapi mencakup penggunaan nama Allah dengan sembarangan, tidak hormat, atau dalam ajaran palsu. Nama Allah harus diperlakukan dengan hormat karena namanya adalah representasi dari karakter dan otoritasnya. Perintah ini menuntut kesungguhan rohani dan penghormatan dalam setiap perkataan dan tindakan yang mengatasnamakan Allah. Selanjutnya, saudara, perintah keempat tentang Sabat memiliki makna spiritual yang mendalam. Calvin menekankan bahwa Sabat diberikan bukan hanya sebagai hari istirahat jasmani, tetapi sebagai simbol dari perhentian rohani dalam Allah. Meskipun bentuk seremonial Sabat digenapi dalam Kristus, makna rohaninya tetap berlaku. Orang percaya dipanggil untuk berhenti dari pekerjaan dosa, menikmati persekutuan dengan Allah, dan mengarahkan hidup pada penyembahan. Sabat menjadi ritme kehidupan yang menjaga umat tetap dekat dengan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, perintah yang kelima menyerukan penghormatan terhadap orang tua dan semua bentuk otoritas yang sah. Calvin melihat perintah ini sangat dasar dari keteraturan sosial dan keluarga. Penghormatan terhadap orang tua mencerminkan penghormatan kepada Allah yang menetapkan tatanan hidup. Larangan dalam perintah ini juga mencakup pemberontakan, ketidaktaatan terhadap otoritas,
dan sikap meremehkan pemimpin. Hukum yang kelima ini merupakan pengajaran yang mengajarkan kita kerendahan hati, kepatuhan, dan hormat sebagai nilai spiritual. Perintah yang keenam melarang pembunuhan, tetapi Calvin menegaskan bahwa larangan ini juga mencakup segala bentuk kebencian, kekerasan, dan tindakan yang merusak kehidupan sesama. Kebencian di hati dianggap sebagai pembunuhan rohani. Sebaliknya, perintah ini memanggil manusia untuk mencintai, melindungi, dan merawat kehidupan sesama. Prinsip kasih menjadi inti dari pemenuhan perintah ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saudara, perintah ketujuh melarang perzinaan yang mencakup segala bentuk ketidakmurnian seksual. Calvin menegaskan bahwa kesucian bukan hanya fisik, tetapi juga hati. Keinginan yang tidak murni, fantasi dosa, dan tindakan yang merusak kesetiaan dalam pernikahan adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Perintah ini memanggil orang percaya untuk menjaga kesucian dalam pikiran, hati, dan tindakan, serta menghargai pernikahan sebagai lembaga kudus. Perintah yang kedelapan melarang pencurian yang tidak terbatas pada pengambilan barang secara ilegal, tetapi mencakup segala bentuk ketidakjujuran, eksploitasi, kecurangan bisnis, dan penyalahgunaan kepercayaan. Calvin melihat perintah ini sebagai panggilan untuk hidup integritas dan kemurahan hati. Tidak hanya melarang mengambil milik sesama, tetapi juga memerintahkan untuk menolong sesama, menjaga miliknya, dan mempraktikkan keadilan sosial. Perintah yang kesembilan melarang memberikan kesaksian palsu, tetapi cakupannya meluas hingga setiap bentuk kebohongan, fitnah, dan ketidakjujuran dalam komunikasi. Calvin menegaskan bahwa kebenaran adalah bagian dari karakter Allah, sehingga orang percaya harus mencerminkan kebenaran dalam tutur kata dan tindakan. Perintah ini menuntut kejujuran, keadilan, dan integritas terhadap sesama dan dalam semua situasi. Selanjutnya, saudara, perintah ke-10 melarang keinginan jahat, menegaskan bahwa Allah menuntut kesucian hati, bukan hanya tindakan yang tampak. Keinginan untuk memiliki milik sesama, iri hati, dan ketidakpuasan adalah bentuk pelanggaran rohani. Calvin menjelaskan bahwa perintah ini mengungkapkan inti dari hukum moral. Ketaatan sejati adalah ketaatan hati yang bebas dari nafsu jahat. Dengan demikian, hukum moral menembus kedalaman motivasi manusia, bukan hanya perilaku. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, penjelasan Calvin atas 10 perintah menunjukkan hukum Taurat adalah cermin yang menyatakan hubungan manusia akan anugerah. Hukum mengungkapkan kesucian Allah dan korupsi manusia, sehingga mendorong manusia mencari pembenaran dalam Kristus. Namun hukum juga menjadi pedoman kehidupan kudus bagi orang percaya yang kini memandang hukum sebagai beban, tetapi sebagai ungkapan kasih kepada Allah. Bagaimana implikasi teologisnya dari ajaran ini, supaya kita mengerti buku kedua bab yang ke-8 dalam kehidupan kita sekarang? Pertama, pemahaman tentang hukum moral menegaskan kembali standar kekudusan Allah dalam dunia yang semakin relativis. Di tengah kebingungan moral, 10 perintah menjadi dasar etis yang tidak berubah, menuntun umat untuk membedakan kebenaran dari kesesatan dan hidup dalam kesalehan yang nyata. Kedua, ajaran ini memperbaharui pemahaman bahwa ketaatan bukan sarana keselamatan, tetapi respon terhadap kasih karunia. Orang percaya menaati hukum bukan karena takut, tetapi karena hati yang diperbaharui mengasihi Allah. Hukum menjadi sarana pertumbuhan rohani, bukan sumber legalisme. Kita perlu menekankan bahwa ketaatan sejati lahir dari hati yang dipenuhi Roh Kudus. Ketiga, hukum moral menjadi dasar pembentukan karakter keluarga dan masyarakat. Dalam dunia yang penuh ketidakjujuran, kekerasan, dan ketidakmurnian, hukum Allah menjadi terang yang menuntun umat hidup berbeda. Dengan mempraktikkan hukum moral dalam kasih, gereja kita sekalian memberi kesaksian profetis tentang kerajaan Allah.
hukum dan Injil bersatu dalam kehidupannya nyata ketika orang percaya hidup dalam kebenaran, keadilan, kasih, dan integritas yang memuliakan Allah. Demikian pembahasan ringkas dari buku yang kedua bab yang ke-8 untuk kita mengerti dan kita bisa dialog, diskusikan di antara kelompok-kelompok orang-orang yang bersedia diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran yang bersifat reformasi dan juga memperbaharui hidup dan kehidupan. Kiranya kita terus-menerus melanjutkan pembahasan buku ini, membaca, merenungkan, dan menerapkannya dalam konteks kehidupan kita sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.